Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4 fluida. Kita akan membahas soal asesmen. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 114 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 1. Jika barometer pipa Torricelli dibawa ke suatu tempat yang memiliki tekanan udara luar 0,8 atmosfer. Berapa kenaikan tinggi raksa jika Rho sama dengan 13.600 kg per meter kubik pada barometer tersebut? Karena 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg, ketinggiannya 76 cm pada air raksa, sehingga untuk 0,8 atmosfer sama dengan 0,8 dikalikan dengan 76 cm Hg, maka sama dengan 60,8 cm Hg. Nomor 2, sebuah pesawat terbang dengan massa total 5.000 kg bergerak dengan percepatan arah horizontal sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Pesawat tersebut mempunyai sayap dengan luas penampang total 60 meter pangkat 2. Apabila kecepatan aliran udara di bagian atas sayap adalah 250 meter per sekon dan kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap 200 meter per sekon dengan massa jenis 1,2 kg per meter kubik. Tentukan resultan gaya yang dialami pesawat tersebut. Dari soal ini diketahui masanya M-nya adalah 5.000 kg. Percepatannya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Luas penampangnya yaitu A 60 meter kuadrat. Kecepatan bagian atas sama dengan 250 meter per sekon, sedangkan kecepatan untuk bawah 200 meter per sekon. Massa jenis di sini massa jenis udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Yang ditanya resultan gaya Fr. Kita jawab. Untuk berat benda W sama dengan M kali G. Masanya adalah 5.000, gaya gravitasinya 10. Sehingga berat benda 50.000 Newton. Sehingga gaya horizontal kita simpulkan dengan FH sama dengan 50.000 dikali 2 karena percepatannya 2, sehingga sama dengan 100.000 Newton. Untuk gaya vertikal dengan menggunakan persamaan P2 dikurangi P1 sama dengan setengah dikali Rho V1 kuadrat dikurangi setengah dikali Rho V2 kuadrat. Ini sama dengan setengah. Setengahnya kita keluarkan dengan Rho-nya, setengah Rho dikali dengan V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Sama dengan setengah Rho-nya di sini massa jenis yaitu 1,2 dikali V1 atau VA 250 kuadrat dikurangi 200 kuadrat sama dengan setengah dikali 1,2 dikali yang ini 250 dikuadratkan 62.500 dikurangi 200 kuadrat 40.000 sama dengan
Setengah dikali 1,2 sama dengan 0,6 dikali 62.500 dikurangi 40.000, 22.500 sama dengan 13.500 Pascal. Sedangkan gaya ke atas FA-nya sama dengan P-nya ini dikalikan dengan luas penampangnya. 13.500 kita kalikan dengan 60 sama dengan 810.000 Newton. Sehingga gaya vertikalnya FV sama dengan 810.000 dikurangi dengan gaya ke atas 50.000 sama dengan 760.000 Newton. Sehingga resultan gaya FR sama dengan FH yang horizontal ditambah gaya vertikalnya. Gaya horizontalnya 100.000 ditambah dengan yang vertikal 760.000 sama dengan 860.000 Newton. Nomor 3, wadah terbuka berisi air, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik seperti gambar di bawah ini. Tentukanlah A. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh lubang tersebut. Untuk yang A, diketahui pada soal massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Dan ketinggiannya hanya karena tinggi pertama H1 sama dengan 30 cm, H2 5 cm, sehingga tinggi ini dari permukaan ke lubang 25 cm. Tingginya di sini 25 cm. Karena satuannya menggunakan meter, kita rubah menjadi meter menjadi 0,25 meter. Yang ditanya tekanan P, kita jawab P sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya 1000, gaya gravitasinya 10, tingginya 0,25. Maka tekanannya sama dengan 2500 Pascal. B. Kecepatan cairan saat keluar dari lubang. Yang ditanya di sini untuk yang B, V-nya. Kita jawab, karena tekanan pertama lubang di atas sama dengan tekanan pada lubang kedua dan tingginya H1, misalkan ini adalah H1 30 cm, H2 5 cm. Dan V1 sama dengan 0, tidak ada air yang keluar dari atas tapi dari yang kedua. Maka V2 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Akar 2 dikali gaya gravitasinya 10 hanya, yaitu H1 dikurangi H2. 30 dikurangi 5, 25. Kita menggunakan yang ini. Dikali 0,25 sama dengan akar 5. Ini adalah kecepatannya pada lubang kedua, akar 5 meter per sekon. C. Jarak terjauh yang ditempuh cairan yang keluar dari lubang. Karena jarak yang ditanya untuk yang C adalah S-nya. Ini kita misalkan dengan S. Untuk menentukan T-nya, dengan menggunakan rumus ketinggian H sama dengan setengah G kali T kuadrat. Tingginya 5 cm. 5 cm kalau kita jadikan meter 0,05. Kita menggunakan 0,05
sama dengan setengah. G-nya di sini 10 dikali T kuadrat. 10 dibagi 2, 5. Sehingga T kuadrat sama dengan 0,05 dibagi 5. T kuadrat sama dengan 0,01. T sama dengan 0,1 sekon. Sehingga jaraknya S sama dengan V dikali T. V-nya kita menggunakan akar 5. T-nya 0,1, sehingga didapat S-nya 0,1 akar 5 meter. Nomor 4, sebuah wadah berisi cairan minyak dan air. Sebuah balok dimasukkan ke dalam wadah sehingga balok 50% berada di dalam air, 30% berada di dalam minyak, dan sisanya berada di atas lapisan minyak. Apabila massa jenis minyak adalah 8 gram per cm kubik dan air 1 gram per cm kubik, tentukan massa jenis dari balok tersebut. Diketahui di sini volume air baloknya yang masuk 50% dari volume total, atau sama dengan 0,5 V. Untuk volume minyak yang masuk yaitu 30% volume baloknya, sehingga sama dengan 0,3 volume totalnya. Sedangkan massa jenis minyak di sini didapat 8 gram per cm kubik. Kalau kita jadikan kilogram, itu sama dengan 8.000 kilogram per meter kubik. Dan untuk massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik, atau sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanya massa jenis balok. Kita jawab, untuk gaya ke atas itu sama dengan berat balok. Untuk rumus gaya ke atas, F sama dengan Rho kali G kali H. Karena gaya ke atas sama dengan berat balok, gaya ke atas, massa jenis minyak dikalikan gaya gravitasinya dikali volume minyak, ditambah dengan massa jenis air kali gaya gravitasi kali volume air, itu sama dengan berat balok, Rho kali G kali V. Ini untuk massa jenis balok, volume balok. Karena di sini ada gaya gravitasi, kita coret gaya gravitasinya. Maka massa jenis minyak yaitu 8.000 dikali volume minyak 0,3 V ditambah massa jenis air 1000 dikali volume air 0,5 V sama dengan massa jenis balok dikali V untuk balok. V-nya juga sama, kita coret. Maka 8.000 kita kalikan dengan 0,3 sama dengan 2.400 ditambah 1000 dikali 0,5, 500 sama dengan massa jenis balok. Sehingga massa jenis balok sama dengan 2.400 ditambah 500, 2.900. Satuannya di sini kilogram per meter kubik. Nomor 5, venturimeter adalah alat yang digunakan untuk menghitung laju aliran suatu fluida. Apabila suatu cairan mengalir pada suatu pipa venturimeter, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, jika luas penampang A1 sama dengan 6 cm kuadrat dan A2 adalah 4 cm kuadrat, berapakah kecepatan aliran
cairan yang memasuki pipa venturimeter. Diketahui di sini A1 sama dengan 6 cm kuadrat, A2 sama dengan 4 cm kuadrat, dan tingginya H sama dengan 25 cm. Kalau kita jadikan meter sama dengan 0,25 meter. Yang ditanya V-nya, kecepatan. Kita jawab dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Kita dapatkan bahwa P1 ditambah massa jenis dikali G dikali H1 ditambah setengah dikali massa jenis dikali kecepatan V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah massa jenis dikali gaya gravitasi kali H2 ditambah setengah dikali massa jenis dikali V2 kuadrat. Karena H1 sama dengan H2, P1 dikurangi P2 sama dengan setengah dikali massa jenis dikali kecepatan kedua dikuadratkan dikurangi kecepatan 1 dikuadratkan, dan nilai P1 dikurangi P2 itu sama dengan massa jenis dikali G dikali H. Dari persamaan ini kita dapatkan sehingga Rho dikali G dikali H sama dengan setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Rho-nya atau massa jenisnya kita coret karena kedua ruas sama, maka didapat GH sama dengan setengah dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Setengah kalau kita pindah ke ruas sebelah sehingga menjadi 2 dikali G dikali H sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. 2 dikali G-nya kita menggunakan 10, H-nya yaitu menggunakan meter 0,25 sama dengan V2. Untuk V2 kita tulis di sini karena persamaan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, sehingga V2 didapat A1 dikali V1 per A2. Kita gantikan V2 nya ini menjadi A1 dikali V1 per A2, ini dikuadratkan dikurangi dengan V1 kuadrat sama dengan A1 6 dikali dengan V1 per A2 nya 4 dikuadratkan dikurangi V1 kuadrat. 6 dibagi 2 3, 4 dibagi 2 2, 3 dikuadratkan 9 per 2 dikuadratkan 4, V1 dikurangi V1 di sini kuadrat. Sekarang di sini 2 dikali 10 dikali 0,25 itu sama dengan 5. 5 sama dengan 9 per 4 V1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. V1 kuadrat ini karena sama dengan 1 pecahan, kita jadikan pecahan biasa. 9 per 4 V1 kuadrat dikurangi 4 per 4 V1 kuadrat. 9 per 4 dikurangi 4 per 4 sama dengan 5 sama dengan 5 per 4 V1 kuadrat. Sehingga V1 kuadrat sama dengan 5 yang ini. Karena ini pecahan, kita pindah ke ruas sebelah sehingga menjadi 4 per 5. 5-nya kita coret, maka V1 kuadrat sama dengan 4. Sehingga V sama dengan akar dari 4. V1 sama dengan 2. Satuannya adalah meter per sekon. Demikian pembahasan soal asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.